Dari Studio Mini Promkes, Sehatnya di sini, nyamannya di hati. Hai Haltis, dari Studio Mini Promkes, Sehatnya di sini, nyamannya di hati. Senang sekali bisa ketemu teman-teman semua dengan saya Desbolita dan rekan saya. Bulan. Nah, kita mau bahas satu tema penting nih dalam episode pertama Ruang Diskusi. Penting Kakak banget. kalau lihat nih ya, jalan-jalan gitu kan, entah ke kafe, ke halte, di mall, Di kampus, paling apalagi. Kita lihat gak sih anak muda pada ngerokok? pada ngerokok, nongkrong, kumpul-kumpul sambil ngerokok. Banyak banget Banyak ya, banget. nggak cewek, nggak cowok, semuanya. Tapi aku penasaran deh Kak, sebenarnya apa sih penyebabnya? Yuk, mendingan kita bahas aja dengan seorang narasumber yang bakal ngebahas ini lebih dalam lagi. Dan kita mau sharing tentang hal ini ya, Pastinya. anak muda dan rokok. Langsung saja kita udah kedatangan satu bintang tamu. Yeay! Udah bergabung bersama kita narasumber kita hari ini, Mas Adi. Halo Mas Adi. Halo Kak Desi, Kak Ulan, apa kabar? Gimana kabarnya Mas Adi? Alhamdulillah saya oke banget hari ini, baik, luar biasa. Oke banget ya. Mas Adi tuh sekarang kesibukannya apa sih ya? Well, kesibukan saya sekarang sih lebih banyak dikerja kali ya. Artinya saya di Kementerian Kesehatan, di bagian advokasi kesehatan. Terus ya paling banyak kita mendorong isu-isu isu-isu kesehatan untuk bagaimana bisa menjadi prioritas kesehatan masyarakat gitu. Termasuk isu rokok nggak? Banget, rokok itu yang salah satu menjadi isu yang kita dorong untuk bagaimana rokok ini bisa kita tanggulangi bersama. Pas banget berarti ya Des ya? Kita nggak salah pilih kan ya? Tepat sekali. Karena topik kita hari ini Mas, kita mau ngomongin soal rokok dan anak muda. Tadi Desi udah jelasin kalau banyak banget anak muda, nggak cewek, nggak cowok, gampang banget kita lihat ngerokok. Nah, menurut Mas Adi tuh kenapa sih fenomena itu bisa terjadi? Ya, itu sebenarnya pertanyaan yang saya yakin penting kita untuk tahu jawabannya ya. Jadi kalau kita lihat merokok ya, ini saya mau cerita sebentar nih. Saya kemarin habis ada kegiatan di Ambon ya. Jadi saya suka aktivitas fisik kalau pagi-pagi gitu. Jadi saya suka keliling sebelum acara itu dimulai ya. Saya keliling lah di sekitar penginapan situ. Dan ternyata saya ada tiba di sebuah warung gitu ya. Itu warung sih saya lihat, terus ada satu poster. Di situ ada salah satu perusahaan rokok ya. Multinasional yang sangat terkenal sekali ya mereka bikin iklan gitu. Iklan itu bilangnya gini, tertulis harga di situ ya 5.000 itu dapat 3 batang. Ini jadi kayak paket-paket kecil gitu ya, paket hemat gitu ya. Jadi ini yang saya pikir menjadi salah satu kenapa fenomena ini luar biasa ya. Karena kalau Kak Ulan dan Kak Desi bayangkan ya, dengan 5.000 3 batang, kira-kira mereka mensasar siapa sih gitu? Itu kayak ada anak muda bertiga, anak SMP, anak SMA, patungan sebatang-sebatang 5.000. Kayaknya kalau 5.000 anak SMP aja duit jajannya dapet 5.000. Kan tinggal patungan aja, 2.000. Nih, itu Kak Ulan bilang SMP. Coba bayangin anak SD sekarang jajan berapa sih? Iya, anak SD juga bisa. Patungan 2.000 sih masih bisa ya. Setiap hari ya mereka bisa patungan. Kalaupun misalnya hari ini nggak kebeli, mungkin besoknya mereka akan beli. Jadi ini yang saya rasa fenomena ini ya memang ya luar biasa sekali gitu ya. Belum lagi ya ini cuma satu tadi contoh ya. Belum lagi ya kalau coba lagi saya setback lagi nih. Anak-anak kalau kita bayangkan tadi berarti mereka mensasar anak-anak sekolah lah ya. Anak sekolah dasar, anak SD, anak SMP. Nah, coba bayangkan lagi ya kalau kita setback, misalnya mereka nih dalam kondisi sekarang kan sudah mulai udah mulai sekolah di tatap muka ya, pembelajaran tatap muka ya. Jadi kalau Kak Ulan, Kak Desi bayangkan ya mereka itu keluar rumah gitu ya, nih misalnya pagi mereka pasti diantar orang tuanya atau ke sekolah itu. Ya kalau mereka jalan di pinggir jalan, kira-kira apa yang mereka temukan gitu yang paling besar-besar? Mereka baca tuh iklan-iklan rokok itu dengan tawaran yang murah-murah itu. Mereka baru buka pintu ya, mereka jalan ke sekolah mereka tuh, itu biasanya akan banyak sekali iklan. Itu bisa berupa billboard besar, bisa berupa spanduk gitu. Even ya. toko kelontong aja ada ya tadi dan ya. Dan bukan toko kelontong Kak Desi, hampir setiap toko kelontong tuh ada. Berarti pertanyaan berikutnya, kenapa Mas mereka bikin iklan-iklan kayak gitu? Tujuannya apa sih? Strateginya tuh kenapa sih gitu ya? Nah,
Jadi saya rasa ini memang menjadi strategi industri rokok ya. Memang ya mereka itu mensasar anak-anak anak muda ya, terutama remaja, anak muda gitu ya. Sebagai apa? Karena untuk kedepannya, jika misalnya bayangkan dia sudah mulai merokok usia 10 tahun gitu ya, anak SD atau SMP gitu ya. Ya dengan notabene rokok itu ya dengan ada adiksi candu. Bayangkan kalau usia harapan hidup kita sampai 70 tahun, mereka punya 60 tahun buat beli rokok gitu. Itu jahat. Jadi 60 tahun jadi perokok baru nih ya. Iya. Karena yang perokok lamanya udah pada adiksi semua, jadi mereka udah pasti ngerokok nih. Betul. Ini ekspansi kan namanya. Gue nggak terima ini. Gue nggak terima kan? Gue juga kesel banget ini dengarnya. Jadi ya tadi ya kalau ngomongin fenomena memang luar biasa fenomena ini, dan ya tadi kalau kita bayangkan lagi ketika mereka di sekolah ya, memang sekolah itu kawasan tanpa rokok ya, itu alhamdulillah tuh sekolah. Jadi artinya tidak ada guru yang merokok, tidak ada siswa atau yang lainnya ngerokok. Tapi ketika mereka balik lagi, ketika mereka keluar sekolah ya, biasanya tadi ada toko kelontong tadi, ada iklannya tuh udah pasti ada tuh di dekat-dekat sekolah mereka. Tapi gitu. kan kita nggak pungkiri juga ya Mas, itu misalnya tadi kita bicara di sekolah, di jalan. Tapi kan ada juga ternyata orang tuanya ngerokok kan. Iya. Ada juga, betul. Iya. Jadi mungkin itu role model dia bisa Dan jadi. bukan cuman itu, kayak bentuk-bentuk lain tuh banyak. Kayak kalau kita main HP terus kayak scroll iklan rokok juga banyak banget. Terus kalau kita ke bioskop iklan rokok juga banyak banget. Itu kayak dan yang paling parah juga mereka jadi sponsor acara anak muda. Betul. Yang emang sasarannya tuh anak muda, kayak musik, acara musik, ya kan, olahraga banget. Belum lagi beasiswa. Yes, ya itu Kaulan bener banget sih ya. Jadi artinya akhirnya kenapa ini menjadi fenomena yang luar biasa tadi saya bilang ya. Artinya mereka iklan itu hampir ada di seluruh media ya, media TV, media luar ruang, internet gitu ya. Siapa sih yang artinya ketika dia sudah beriklan di internet, artinya itu 24 hours, 24/7 gitu. Jadi itu pasti akan mau kapanpun itu bisa emang jor-joran banget berarti jangan sangat jor-joran banget gitu. Nggak mungkin lah kalau dan saya rasa dampaknya ini ya, saya mikir dampaknya. Jadi dampaknya ini yaitu tadi mereka punya image positif nih. Mereka punya norma rokok yang positif. ini. Karena mereka jadi sponsor acara yang disukain sama anak muda, beasiswa, terus iklannya juga di mana-mana. Betul. Padahal ya kalau ya artinya saya kayaknya nggak perlu ya menceritakan dari sisi kesehatan ya dampak rokok ya. Udah jelas-jelas dibungkus rokoknya itu kan bisa kita baca kan. Sangat jelas sekali. Bisa menyebabkan ini sampai kematian. Sampai kematian. Sampai kematian, betul. Fatal banget. Terus Mas Adi, aku juga penasaran, mereka segitu jor-jorannya, emang mereka duitnya banyak banget ya industri rokok itu ya? Iya, kalau iya sih Des, penasaran ya. Iya, memang ya balik lagi ya, katanya nih ya. Artinya mereka uangnya tuh nggak berseri, Mbak. Oh iya, gue mau tuh Mas uang nggak berseri gitu. Ya udah, gak usah kita ngomong ya. Kita kalau kita dipasang iklan aja di TV ya, kita udah tahu ya prime time berapa kan ya. Harganya juta-jutaan gitu. Terus apalagi ini banyak banget. Berulang-ulang di TV gitu kan. Ya kalau kita tuh di Kementerian Kesehatan ya, di Direktorat Promkes itu ya bayangkan ya ini ya tadi 30 detik ya. Ya, 30 detik beriklan aja satu spot itu prime time ya di TV-TV swasta nasional itu. Range-nya mungkin bisa sampai 15 sampai 20 juta. Yes. Satu kali tayang 30 detik. Satu kali tayang. Ya, mereka misalnya 1 jam acara TV itu bisa lebih dari 10 kali tayang. 10 kali aja deh. Itu kira-kira ya, dan itu nggak cuma sehari doang, itu mereka ya itu ya rutinitas mereka gitu. Berarti kayak emang mereka seniat itu ya buat bener-bener nyasar anak muda untuk jadi target mereka, untuk iklan mereka, promosi mereka, dan sponsor mereka ya Mas Adi ya. Betul banget. Aku berharap Healthies tuh hari ini kebuka matanya ya. Kalau ternyata strategi-strategi dari dunia industri rokok itu kejam ya. Iya, dan kita nggak nyadar gitu kan, yang kayak kita mikirnya oh iya tadi itu positif, mereka baik dong, ngasih beasiswa lagi kan. Beasiswa apalagi sih Mas kira-kira dampaknya Mas selain image mereka positif? Iya, selain image mereka positif tentu saja ya tadi ya kalau saya sih lebih ini ada berupa clickbait ya, klik atau apa sih istilahnya ini bisa menjerat anak muda tadi gitu Mbak. Iya. Sekali karena gini, sekali dia merokok ya, dengan tadi saya bilang ada adiksinya tadi, dia akan seterusnya akan merokok gitu. Karena itu susah sekali buat berhenti. Bayangkan ketika sudah sekali merokok ya udah
mereka akan spending uangnya ya, kalau ngomongin anak sekolah ya, uang jajannya itu mereka spending buat rokok gitu. Padahal ya mereka bisa mereka buat saving, harusnya buat apa gitu ya. Yang saya juga concern sebenarnya yang ini sih, Kak Ulan, Kak Desi, karena banyak juga ya di antara perokok itu yang memang masyarakat notabene yang di kuintil 5 ya, yang memang masyarakat menengah ke bawah. Bayangkan ya kalau ini ngomongin pengeluaran ya, rokok itu termasuk 2 pengeluaran terbesar setelah beras gitu. Iya. Serius? Jadi kalau makanan pokok. Iya, kedua setelah makanan pokok gitu. Jadi bayangkan di situ saya nggak ngelihat, harusnya kalau nomor 2 itu adalah buat pendidikan misalnya. Kesehatan anak, makanan bergizi gitu ya. Telur aja tuh harusnya menjadi bisa ini bisa kaitannya dengan, kalau kakak tahu tentang stunting misalnya, ya stunting itu erat dengan gizi ya, gizi anak, gizi ibu hamil dan lain sebagainya. Kalau dengan orang tuanya, terutama ayah atau bapaknya gitu ya, mereka prefer to beli rokok dibanding yang tadi buat ikan, gizi telur atau gizi anak-anak, dan itu terjadi gitu. Ini bukan cuman teori, ini terjadi gitu. Dan karena adiksi itu. Karena adiksi. Bahkan waktu kita kuliah nih, waktu itu kan aku pernah kuliah anak teknik gitu ya, temanku laki-laki semua gitu. Misalnya dia punya duit 20.000, kadang karena dia saking ketagihannya, lebih baik 20.000 itu gue beliin rokok daripada gue makan siang. Bener. Jadi dia tahan-tahan tuh kagak makan siang, beli yang rokok. penting bisa ngerokok dan nongkrong sama teman-temannya. Badannya udah kurus kering, gampang sakit, cungkring gitu kan, nggak peduli. Nah itu juga Mas Adi, sebenarnya mungkin kalau kan anak muda ditanya, kok lu ngerokok sih? Emang kenapa? Gue kan masih muda. Sebenarnya ada nggak sih dampak ngerokok buat anak muda? Yang spesifik ya. Oke. Ya. Jadi memang ini untuk anak muda dampak perokok itu ya, ini saya bilang ya, susah-susah gampang gitu menjelaskan ke mereka ya, karena balik lagi dampak perokok tuh jangka panjang. Yes. Jadi rokok itu sebenarnya dia lebih banyak mengakibatkan penyakit tidak menular ya, dan penyakit tidak menular itu notabene jangka panjang. Kalau kita bisa menjelaskan ke mereka ya, dampaknya yang paling utama sih sebenarnya ya tadi ya, penampilan sih Mas Adi kalau anak muda. Iya, ya ini dia nih, positif negatifnya itu ya. Jadi kalau mereka anggap image mereka tuh positif dengan merokok gitu. Seharusnya bau asap nggak sih? Nggak tahu deh. Kaulan Kak Desi seneng nggak sih bau rokok? Kalau misalnya anak-anak cowok gitu ya, bau rokok tuh kira-kira gimana? Big no. Satu ruangan, ganggu banget nggak sih? Satu ruangan terus kita lagi makan siang gitu ya. Ada yang rokok aja, rasanya gimana? Nggak suka. Ya itulah yang saya pikir sebenarnya. Ini ya, kita butuh bantuan banyak orang ya untuk norma ini jangan salah gitu. Jadi norma ini kebalik sekarang yang ada. Makanya tadi fenomena ini ya, tadi normanya kebalik. Bahwa merokok tuh kayak sesuatu yang normal, padahal itu sesuatu yang salah. Dan aku pengen banget memperkuat Healthies nih yang nggak ngerokok. Jangan takut gitu kalau negur temennya ya kan. Bukan lu yang aneh, justru yang ngerokok itu yang aneh kan. Justru kita harus berani menyuarakan. Itu maksudnya. Bahwa lu nggak boleh sembarangan ngerokok ya Mas Adi ya. Apalagi tadi Mas Adi sempat ngebahas ada yang namanya kawasan tanpa rokok itu kan. Tapi Mas Adi aku pengen deh tanya ya, kan berkaitan dengan banyak banget nih iklan yang beredar dengan strategi mereka yang begitu, kalau ibarat kata kita kejam gitu ya. Ada nggak sih upaya-upaya? Ya karena duitnya nggak berseri itu kan. Ada nggak sih upaya-upaya atau regulasi bagaimana kita melindungi anak muda di Indonesia ini gimana sih? Benar. Ya ini pertanyaannya bagus banget Kak Desi. Memang kita punya strategi empower ya. Jadi empower itu adalah mayoritas dari empower itu adalah sebenarnya regulasi ya. Jadi regulasi untuk bagaimana bisa melarang itu iklan rokok misalnya, bagaimana regulasi itu untuk lebih banyak mengedukasi masyarakat tentang rokok, bahaya merokok gitu ya. Dan sekarang memang kita punya regulasi sudah ada ya, kita punya PP 109 tahun 2012 ya, itu menjadi itu peraturan pemerintah Kak Desi yang memang mengamanahkan untuk bagaimana rokok itu dikendalikan gitu ya. Jadi itu semuanya ada di situ, mulai dari pengaturan iklannya, pengaturan sponsornya, pengaturan apalagi promosinya. Terus kalau Kak Desi pernah lihat itu di situ ada peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok ya. Kalau di bungkus yang rokok ada gambar-gambar penyakitnya itu kan Mas Adi. Itu menjadi amanah juga dari peraturan tersebut gitu. Sayangnya memang peraturan atau gambar tersebut sekarang dirasa kurang efektif ya, karena memang masih kecil gambarnya itu. Jadi kalau bungkus rokok yang ada sekarang itu tuh
size-nya itu sekitar 40%. Nah, kami ini harapannya ya ingin mendorong bahwa kemasan rokok itu ditingkatkan gambar peringatan kesehatannya gitu. Jadi lebih besar lagi dibungkus rokoknya itu. Dibungkus rokok lagi. Mungkin kalau misalnya anggaplah kita at least gitu ya, harapan kami bisa 90% dari bungkus rokok. Setuju banget tuh Mas, gambarnya gede-gede tuh. Iya, itu saya yakin lebih banyak bisa terlihat dan lebih banyak bisa mengedukasi, karena memang ada 2 penelitian yang menyebutkan bahwa PHW itu pertama tidak efektif ya, dan kedua penelitian yang kedua ada PHW itu adalah efektif. PHW itu apa Mas? Pictorial Health Warning, itu yang saya bilang peringatan kesehatan bergambar. Itu bahasa Inggrisnya. Ya, jadi biar teman-teman healthies ngerti juga. Jadi yang bilang tidak efektif itu betul memang untuk para perokok dewasa. Ya, jadi kalau para perokok dewasa tuh pada prinsipnya ya mereka sudah dablek lah. Skip gitu ya. Kalau bahasa kadesi dablek gitu ya. Jadi ya mungkin itu bisa digunakan gitu. Jadi ya memang ya untuk itu mereka butuh regulasi yang lebih banyak untuk melarang atau kawasan-kawasan tanpa rokok ya. Tapi kalau untuk yang kedua tadi saya bilang, penelitian kedua adalah yang efektif adalah untuk anak-anak sekolah tadi atau anak-anak yang mereka masih perhatiin tadi. Jadi gambar itu masih efektif Kak Desi. Jadi kalau misalnya peringatan kesehatan bergambar ini bisa kita tingkatkan sampai optimal gitu ya, gambarnya 90% misalnya, at least gitu, saya yakin itu akan mendongkrak atau mendorong lebih banyak lagi anak-anak untuk tidak merokok gitu, atau mereka ngerasa this is dangerous gitu. Tapi sebenarnya kayak iklan-iklan gitu boleh dilarang nggak sih Mas? Kayak kita kan pernah ya waktu kita liburan tuh kita lihat di negara lain tuh nggak ada tuh iklan rokok kayak gitu Mas. Tapi kalau kita bertaburan banget ya Kak. Kan begitu kita keluar rumah langsung menjumpai dengan sebenarnya prinsip kayak kalau kita ngomongin bintang gitu bertaburan bagus ya. Tapi ini kalau iklan rokok bertaburan, aduh gue juga. Iya, sebenarnya bisa dilarang nggak sih itu Mas kayak gitu? Kak Desi tinggal di mana? Tangerang. Oke, Tangerang. Kaulan? Aku Cibubur dong. Cibubur tuh masuk mana? Jakarta, Depok, Tangerang, Bogor dan Bekasi. Berarti Kaulan tahu di Jakarta dan Depok ya. Jadi ini saya cuma bilang ya, kalau tadi bilang apakah bisa dilarang, iklan itu bisa banget. Contohnya adalah Jakarta. Kalau Kak Desi, Kaulan ya, dan mungkin teman-teman healthies yang lain nanti jalan-jalan ke Jakarta gitu ya. Itu sudah tidak ada lagi iklan media luar ruang. Kalau kalian jalan-jalan di keliling media Jakarta, luar ruang tuh maksudnya media luar tuh baik itu billboard ya, LED atau di tempat-tempat umum lah ya, kayak di warung tadi yang Mas Adi. Di warung tadi itu clean. Di Jakarta udah nggak ada. Jakarta nggak ada. Di Depok juga sudah tidak ada kalau saya nggak salah, dan Bogor mungkin ya. Bogor kayaknya udah nggak ada. Bogor juga sudah nggak ada. Jadi sebagai warna Tangerang kayaknya ingin langsung menyusul Jakarta gitu kan? Gimana? Aduh iya tuh, nih saya juga warga Tangerang Kak Desi, agak miris sebenarnya kalau ngelihat Tangerang ya. Iya, harapannya sih ya gitu Kaulan. Jadi kalau dibilang bisa dilarang bisa. Asal pemerintah daerahnya itu punya komitmen yang kuat ya untuk bisa melarang iklan rokok beredar di masyarakat seperti itu. Berarti next questionnya $1 million question nih. Anak muda bisa apa nih Mas? Anak muda perannya bisa apa? Anak muda bisa apa, perannya apa? Ini saya kayaknya perlu kita diskusikan beramai-ramai ya. Sekarang aja ya. Jadi gini. Aduh, kalau anak muda bergerak ya. Kalau anak muda sudah bergerak, saya rasa masalah ini akan selesai dengan cepat gitu ya. Bisa apa nih? Pertama nih, ini anak catat deh biar kita langsung teman-teman healthies yang pertama tentu saja ya artinya bagaimana agar rokok itu sudah bukan menjadi norma sosial yang positif ya. Itu berarti we have to choose ya, the value gitu. Itu pertama. Jadi norma sosial harus kita rubah dulu nih. Yang kedua adalah anak-anak muda ini tentu mereka punya semangat untuk bagaimana mendorong ya, mungkin ya tadi bagaimana bisa menggunakan misalnya mereka punya sosmed biasanya. Sosmed itu punya banget dong. Ya kan ya, anak muda tuh identik dengan sosmed ya. Jadi mereka bisa menyuarakan apapun itu gitu untuk bagaimana agar misalnya temennya berhenti merokok gitu ya, atau orang tuanya terus bagaimana kampusnya menjadi kampus yang bebas rokok kampus gitu. Bener banget tuh kampus bebas bagaimana rokok tuh. Terus apalagi ya lingkungan mereka harus dibuat, dan sekolah juga ya Mas tadi ya. Sekolah dan lain sebagainya. Jadi sangat mungkin sekali anak muda itu bisa berperan. Dan yang terakhir saya rasa ya mereka memang ya balik lagi ya komitmen itu
harus ada dalam diri mereka gitu. Dan apa namanya ya, kalau saya bilang mereka harus jadi agent perubah ya Mbak Kaulan ya, Kak Desi, agent of change ya. Jadi mereka bisa merubah diri mereka bisa ngerubah lingkungan keluarga mereka bisa merubah lingkungannya, dan akhirnya mereka bisa ngerubah negara kita gitu, dan merubah agent dunia of change gitu itu ya. kata-katanya seperti pas itu. banget ya Des ya. Setuju banget, setuju. Oke. Itu tadi kita udah bahas banyak banget ya Healthies. Semoga teman-teman Healthies itu matanya terbuka, mata, pikiran dan hati yang terbuka, penting ya. juga terbuka semua. Bisa memilih jalan yang baik dan benar, nggak mau jadi korban dari industri rokok dengan segala iklan, promosi dan sponsorshipnya itu. Ya betul banget. Tapi gue ada harapan sih, kalau misalnya kita nanti jadi lulus kuliah atau misalnya kita mau kerja, bisa jadi tuh kayaknya nggak merokok tuh jadi syarat utama. Bener banget. Perlu kayaknya masuk ke aturan-aturan semacam itu ya Mas Adi juga ya. Mungkin sebagai tambahan nih Kak Desi Kaulan. Boleh. Jadi memang kalau di kami itu di Kementerian Kesehatan udah mencaratkan hal tersebut gitu. Jadi untuk CPNS gitu ya, untuk pejabat itu tidak boleh yang merokok. Gitu. Aduh, mudah-mudahan bisa ditiru ya di tempat-tempat lain ya. Berharap banget. Sebenarnya mungkin industri kantoran harus denger nih. Kenapa? Daripada kita pekerjain orang yang sakit-sakit gitu ya kan. Nanti izin, aduh batuk, tik, aduh. Terus bentar-bentar pergi keluar ngerokok sebatang dua batang. Gak produktif gitu kan. Gitu. Jadi lebih kita pilih ya. Jadi untuk teman-teman Healthies tetap ingat ya, jangan mau jadi target dari industri rokok, apalagi iklan dan promosinya. Oke, say no. Nah, Mas Adi, buat anak muda yang pengen berhenti ngerokok, katanya itu kan berhenti ngerokok susah banget ya Mas Adi ya. Kayak karena udah kecanduan gitu. Sebenarnya itu bisa nggak sih nih anak muda mencari bantuan atau gimana caranya supaya dia bisa berhenti ngerokok? Oke. Untuk berhenti merokok ya, kalau kami ini dari Kementerian Kesehatan itu juga ada kerjasama dengan WHO ya. Kita ada campaign itu tagar berani berhenti. Berani berhenti ya. Jadi teman-teman ya, terutama anak-anak muda yang ingin berhenti merokok itu bisa aja langsung cari gitu ya di Google tagar berani berhenti ya. Di situ kita punya banyak sekali informasi untuk berhenti merokok. Dan juga kalau misalnya teman-teman ingin langsung juga berkonsultasi ya secara langsung untuk berhenti merokok, kita ada layanan berhenti merokok di 0800 177 6565. Jadi telepon nih Mas Adi? Telepon aja. Itu bisa mereka telepon aja, dan kalau teman-teman lebih detail ya, di bungkus rokok sebenarnya ada nomor telepon. Ada juga di bungkus rokok. Ada untuk quit lainnya 0800 177 6565. Di situ nanti akan disediakan para konselor ya yang akan membantu teman-teman untuk berhenti merokok gitu. Jadi jangan ragu untuk telepon nomor yang tadi. Kalau untuk berhenti mikirin dia bisa? Iya sih. Aku butuh. Iya, itu saya malah mau tanya gimana cara bisa berhenti mikirin dia itu. Kan kayaknya kita bahas setelah ini ya Kak. Kita bahas gimana. Tapi kalau misalnya datang ke rumah sakit atau datang ke puskesmas cari bantuan juga bisa Mas? Ya, sangat bisa Kaulan. Jadi terutama puskesmas ya, mereka punya juga layanan berhenti merokok ya. Jadi teman-teman bisa datang ke puskesmas terdekat ya. Oke. Betul banget. Thank you Mas Adi, infonya banyak ini banget ya. Banyak banget, kita udah komplit banget dari gimana sih sebenarnya taktiknya industri rokok, dampaknya kayak gimana, bahayanya kayak gimana, dan yang terakhir kalau mau berhenti gimana? Apa? Itu tadi kita sudah sharing. Nah, buat teman-teman Healthies yang ternyata merokok, masih ada waktu nih untuk kembali bertobat ke jalan yang benar ya. Stop dari sekarang juga. Tapi buat teman-teman yang memang sudah menentukan diri untuk tidak merokok, jangan takut, jangan lengah, tetap teguh pendirian. Oke, Healthies, jangan lupa follow kita, Studio Mini Promkes di Instagram, Spotify, dan YouTube. Mendayung perahu ke pulau seberang. Cakep. Melihat gunung tinggi menjulang. Untuk para Healthies yang tersayang, sampai ketemu di episode mendatang. Sehatnya di sini, nyamannya di hati. Bye. Dari Studio Mini Promkes, sehatnya di sini, nyamannya di hati.